Pemirsa, Selat Hormuz kembali menjadi sorotan di tengah memanasnya kondisi geopolitik di Timur Tengah. Jalur laut sempit yang berada di antara Teluk Persia dan Laut Arab ini bukan sekedar rute pelayaran biasa, melainkan salah satu titik paling vital bagi perdagangan energi dunia khususnya minyak. Setiap hari jutaan barel minyak mentah dan kondensat melintasi selat ini menuju pasar global. Karena itu setiap ketegangan militer, ancaman terhadap kapal tanker atau eskalasi konflik di kawasan tersebut memicu kekhawatiran di pasar energi nasional. Data terbaru bahkan menunjukkan betapa besar ketergantungan negara-negara tertentu baik eksportir maupun importir terhadap jalur distribusi minyak paling strategis di dunia ini. Saya akan coba elaborasi lebih lanjut dalam kondisi Selat Hormuz di tengah eskalasi geopolitik. Dalam slide pertama, berdasarkan data dari US Energy Information Administration di tahun 2025, tepatnya di kuartal 1 2025, sebagian besar aliran minyak mentah dan kondensat yang melewati Selat Hormuz berasal dari 5 negara utama di kawasan Teluk. Arab Saudi menjadi negara dengan porsi terbesar, yakni mencapai 37,2% dari total volume. Lalu ada lagi Irak dengan jumlah 22,8%, lalu diikuti lagi oleh Uni Emirates Arab di 12,9%. Lalu ada Iran dengan porsi yang cukup besar di 10,6% dan juga ada Kuwait di 10,01%. Nah, jika digabungkan kelima negara tersebut, maka menyumbang 93,6% dari seluruh aliran minyak mentah dan kondensat yang melewati Selat Hormuz. Artinya denyut pasar minyak global sangat erat kaitannya dengan stabilitas produksi dan distribusi energi di kawasan Teluk. Inilah sebabnya mengapa setiap ketegangan di sekitar selat langsung memicu lonjakan volatilitas harga minyak dunia. Resiko gangguan pengiriman otomatis meningkatkan premi resiko geopolitik di pasar energi. Ya, dan tadi saya sampaikan, resiko geopolitik artinya akan berdampak resiko pasar minyak. Nah, tapi dari sisi permintaan, kawasan Asia menjadi pihak yang paling rentan terhadap gangguan di Selat Hormuz. Secara total, Asia itu memang menerima 89,2% dari seluruh aliran minyak mentah dan kondensat yang melewati Selat Hormuz itu. China menjadi tujuan terbesar dengan porsinya mencapai 37,7%. Lalu ada India, kedua terbesar dengan porsinya 14,7%. Diikuti oleh Korea Selatan 12,0% dan juga Jepang 10,9%. Dan yang harus dikhawatirkan di Korea Selatan ini adalah semua minyaknya itu impor. Memang bukan hanya dari Selat Hormuz saja, tetapi memang dari bagian-bagian lain juga impor. Jadi ketika ada Selat Hormuz berdampak pada 12% stok minyaknya akan mempengaruhi Korea pastinya. Jadi memang bisa dikatakan negara-negara lain di Asia nih, masih ada negara-negara lain, ini hanya menyerap kurang lebih sekitar 13,9%-nya yang ada di Asia lain. Ini lain-lain ya. Nah, besarnya ketergantungan ini akhirnya menjadikan Asia sebagai kawasan yang paling terdampak jika gangguan terjadi di jalur tersebut. Bagi ekonomi besar seperti China dan India, pasokan energi dari Teluk merupakan fondasi penting nih bagi aktivitas industri, manufaktur, dan juga transportasi. Gangguan kecil aja bisa berpotensi memicu kenaikan harga energi domestik, tekanan inflasi, hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana dengan Amerika Serikat? Amerika Serikat sebenarnya cuma 2,5% pasokannya. Saya akan bahas di slide berikutnya. Berbeda dengan Asia, Amerika Serikat ini memiliki tingkat ketergantungan yang jauh lebih kecil terhadap minyak yang melewati Selat Hormuz. Porsinya seperti yang tadi saya sampaikan hanya 2,5%. Kalau dibandingkan dengan Asia kan jauh ya, di 89,2%. Nah, rendahnya angka ini pemirsa mencerminkan transformasi besar dalam landscape energi AS dalam 1 dekade terakhir. Produksi domestik yang tinggi serta diversifikasi sumber impor membuat posisi Amerika Serikat akhirnya lebih terlindungi dari gangguan yang ada di Selat Hormuz. Gitu. Namun demikian dampak langsungnya ini terbatas. Amerika Serikat tetap tidak sepenuhnya kebal sebab lonjakan harga minyak global akibat gangguan di Selat Hormuz tetap dapat mempengaruhi inflasi dan pasar keuangan domestik dari Amerika Serikat sendiri. Jadi dapat disimpulkan memang stok minyaknya tidak mempengaruhi Amerika Serikat, tetapi karena kendala Selat Hormuz kepada negara-negara besar ini akhirnya menyebabkan kenaikan harga yang akhirnya akan berdampak pada minyak yang dimiliki dari dalam negeri Amerika Serikat. Di tengah meningkatnya resiko keamanan di kawasan Amerika Serikat, Timur Tengah, Israel, dan Iran, Presiden Amerika Serikat akhirnya menyatakan bahwa Angkatan Laut Amerika siap mengawal kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz.
Melalui platform Truth Social miliknya, Trump mengatakan bahwa jika diperlukan, Angkatan Laut Amerika Serikat akan segera memulai pengawalan kapal tanker. Ia juga memerintahkan penyediaan skema asuransi bagi pengiriman komersial untuk meredam kekhawatiran pasar. Pernyataan tersebut sempat menenangkan pelaku pasar. Saham-saham Amerika Serikat memangkas kerugian meski harga minyak mentah tetap bergerak naik seiring dengan tingginya premi resiko geopolitik. Tapi di sisi lain, Trump juga membenarkan operasi gabungan Amerika Serikat dengan Israel terhadap Iran. Ia membantah bahwa langkah tersebut dipicu oleh tekanan dari Tel Aviv dan mengklaim tindakan itu diambil untuk mencegah serangan lebih dulu dari Teheran. Ketegangan akhirnya semakin meningkat setelah laporan mengenai tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dalam serangan akhir pekan lalu. Situasi kini berubah menjadi ketidakpastian politik di Iran sekaligus memperbesar resiko eskalasi regional. Salah satu tujuan utama dari operasi tersebut menurut Trump adalah menghentikan program nuklir Iran. Namun ia tidak merinci rencana politik pasca konflik sehingga masa depan stabilitas kawasan juga masih menjadi tanda tanya besar. Jadi pemirsa, kesimpulannya adalah Selat Hormuz bukan sekedar jalur pelayaran, melainkan juga salah satu urat nadi utama ekonomi global. Hampir seluruh ekspor minyak dari negara-negara Teluk bergantung pada stabilitas jalur ini. Sementara Asia menjadi kawasan yang paling rentang terhadap gangguan pasokan. Meski Amerika Serikat relatif lebih aman dari sisi ketergantungan langsung, dampak tidak langsung berupa lonjakan harga dan pasokan ini juga tetap berpotensi mengguncang pasar global. Nah, dengan meningkatnya eskalasi militer dan manuver politik di kawasan, resiko terhadap Selat Hormuz kembali menjadi faktor kunci dalam pergerakan harga energi dunia. Jika jalur ini sampai terganggu secara signifikan, dampaknya tidak hanya regional, tetapi bisa menjalar ke inflasi global, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas pasar keuangan internasional.